Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada siswa-siswi baru SMK HK3 Purjo Klampok tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, saya akan mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga, teman, dan saudara selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Sebelum materi saya sampaikan, izinkan saya untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Pak Eko Setiawan, Eskom, biasa dipanggil Pak Eko, atau biasanya kalau siswa manggil saya itu masuk Pak Eko, ya, seperti itu. Kemudian alamat saya Simbang, RT 7 RW 1. Kemudian nomor HP atau nomor WA ini juga saya cantumkan, barangkali dari kalian ya ada yang akan menanyakan informasi sekolah ataupun informasi tentang pelajaran, silahkan bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan. Saya di sekolah diberi tugas untuk mengajar kalian di Mapel Komcerdas atau KJD, yaitu komputer dan jaringan dasar. Berarti selama di kelas 10 nanti untuk Mapel KJD saya yang mengajar. Jadi nanti apabila ada guru lain yang bertanya, siapa sih guru KJD, berarti kalian sudah bisa jawab karena kalian sudah tahu gurunya siapa. Berarti kalian siapa? Eko Setiawan. Di Mapel KJD atau Komcerdas nanti ada sekitar 18 kompetensi yang harus kalian pelajari dan harus kalian kuasai. Selama di semester gasal atau semester 1 nanti kalian akan mempelajari sebanyak 9 kompetensi. Kompetensi apa saja yang nanti kalian pelajari? Yang pertama adalah kompetensi K3LH yang memiliki kepanjangan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Di kompetensi yang pertama ini nanti yang kalian pelajari adalah tentang K3LH, meliputi tujuan, kemudian manfaat, pengertian K3LH, juga yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Kemudian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang K3LH, baik yang bekerja di darat, laut, ataupun udara. Jadi nanti ada tiga materi di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi pelanggaran atau prosedur K3LH. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi perilaku mencurigakan terhadap K3. Nah, ini materi yang ada di kompetensi yang pertama. Kemudian untuk kompetensi yang kedua, yaitu menerapkan perakitan komputer. Jadi di materi ini atau di kompetensi ini nanti kalian akan belajar tentang elemen-elemen komputer, meliputi hardware, software, ataupun brainware. Di materi ini nanti saya akan mengulas materi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya di SMP. Yang pertama adalah dasar-dasar komputer, kemudian arsitektur dan organisasi komputer, prinsip dan cara kerja komputer, anatomi dan bagian-bagian perangkat keras komputer, alat kerja perakitan komputer, kemudian cara melakukan perakitan komputer. Jadi di kompetensi ini kalian pelajari cara perakitan komputer. Tapi sebelum kalian melakukan perakitan komputer, tentunya kalian harus tahu dasarnya terlebih dahulu, yaitu tahu nama komponen-komponen yang nanti akan kalian rakit. Kemudian yang terakhir adalah prosedur pembuatan laporan perakitan
komputer. Ini adalah beberapa materi yang nanti kalian pelajari di kompetensi dasar yang kedua. Kemudian di kompetensi dasar yang ketiga yaitu pengujian perakitan komputer. Jadi setelah komputer kalian rakit, maka harus dilakukan pengujian. Yang pertama adalah yang namanya proses POS. POS itu adalah menguji apakah perangkat keras yang kalian pasang atau kalian rakit bisa bekerja dengan baik atau tidak. Nah, kemudian langkah-langkah melakukan pengujian hasil perakitan komputer. Kemudian yang terakhir adalah prosedur pembuatan laporan perakitan komputer. Nah, ini materi yang harus kalian pelajari di kompetensi yang ketiga. Kemudian di kompetensi yang keempat adalah pengaturan BIOS. Jadi setelah merakit, kemudian sudah diuji kok sudah bisa untuk dioperasikan, maka yang pertama adalah kita setting BIOS-nya atau kita atur BIOS-nya. Nah, yang pertama nanti yang harus kalian pelajari adalah tentang BIOS. Ada jenis-jenis BIOS, kemudian cara setting BIOS, cara masuk BIOS, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada komponen-komponen BIOS apa saja, langkah-langkah konfigurasi termasuk masuk nanti ke tampilan BIOS, kemudian prosedur pembuatan laporan konfigurasi BIOS. Ya, pengaturan BIOS ini dilakukan biasanya ketika kita akan menginstal yang namanya sistem operasi. Jadi ini sangat penting dan harus kalian kuasai supaya kalian nantinya bisa menginstal yang namanya sistem operasi. Kemudian kita lanjutkan ke kompetensi yang kelima, yaitu menerapkan instalasi sistem operasi. Jadi ketika komputer sudah dirakit, kemudian sudah diuji, dilakukan pengujian, kemudian sudah kita setting BIOS-nya, langkah selanjutnya adalah menginstalasi yang namanya sistem operasi. Ya, nanti materi yang kalian pelajari di kompetensi yang kelima ini adalah konsep sistem operasi. Nah, kemudian ada prinsip kerja sistem operasi, instalasi sistem operasi berbasis GUI atau Graphic User Interface, kemudian perintah dasar operasi sistem operasi, manajemen sistem operasi, kemudian prosedur pembuatan laporan instalasi sistem operasi. Ya, jadi langkah-langkah kerja yang kita lakukan itu saling memiliki keterkaitan dari perakitan komputer sampai dengan nanti yang namanya menginstal program aplikasi nanti di akhir. Nah, setelah sistem operasi selesai kita install, kemudian kita lanjutkan ke kompetensi yang keenam adalah menerapkan instalasi driver perangkat keras. Ya, jadi ketika kita sudah selesai menginstal yang namanya sistem operasi, komputer tersebut tidak harus atau tidak langsung bisa kita pergunakan. Kita harus menginstal terlebih dahulu yang namanya driver, driver perangkat keras komputer. Di kompetensi yang keenam ini nanti yang kalian pelajari adalah jenis-jenis driver perangkat keras komputer. Jadi jenis-jenis drivernya, kemudian langkah-langkah instalasi drivernya, kemudian prosedur pembuatan laporan instalasi driver. Nah, selain tiga ini juga nanti akan Pak Guru ajarkan cara mendownload driver di bagian yang keempat. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk kompetensi yang ketujuh, yaitu menerapkan instalasi program aplikasi. Lah, program aplikasi ini biasanya dilakukan setelah sistem operasi dan driver sudah kita install. Yang terakhir adalah instalasi program aplikasi. Ya, apa saja yang kita pelajari di kompetensi yang ketujuh ini? Yang pertama adalah software aplikasi. Contoh dari software aplikasi itu ya
Microsoft Office. Di dalam Microsoft Office itu ada yang namanya Microsoft Word, Microsoft Excel ataupun Microsoft PowerPoint. Itu salah satu contoh program aplikasi yang sering kalian gunakan atau sering kalian operasikan ketika kalian belajar TIK di SMP dulu. Nah, kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah instalasi software aplikasi. Jadi nanti kita pelajari langkah-langkahnya. Kemudian prosedur pembuatan laporan instalasi software aplikasi. Nah, ini beberapa materi yang harus kalian pelajari di kompetensi yang ke-7. Kemudian di kompetensi yang ke-8 adalah perawatan perangkat keras komputer. Setelah semua sudah terinstall, baik sistem operasi, driver ataupun program aplikasi, langkah selanjutnya kita lakukan adalah perawatan perangkat keras komputer supaya komputer kita awet dan nyaman kita gunakan. Kemudian alat kerja perawatan perangkat keras komputer, langkah-langkah perawatan, kemudian diagram alurnya, kemudian prosedur pembuatan laporan. Nah, kemudian di kompetensi yang terakhir di semester 1 yaitu menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Nah, materinya apa saja, yaitu prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada perangkat keras komputer, teknik penggantian komponen, prosedur pengecekan hasil perbaikan, kemudian prosedur pembuatan laporan perbaikan perangkat keras komputer. Nah, ini beberapa kompetensi dasar yang nantinya kalian pelajari di semester 1. Mudah-mudahan walaupun pembelajaran kita belum bertatap muka secara langsung atau masih pembelajaran jarak jauh, tetapi harapan Pak Guru kalian tetap semangat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan di pertemuan yang pertama. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu akan kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari kompetensi yang pertama, yaitu K3HLH. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.